berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi. Silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet, sudah terdapat 50 orang yang positif COVID. Memang sudah ada penyampaian bahwa yang bersangkutan sakit kena COVID, kemudian ada juga surat sakit juga yang ditujukan kepada kita itu dari Ketua RW setempat. Satu lagi dari pihak penyelenggara FPI sampai sekarang belum ada kabarnya. Maka TNI harus netral pada saat rakyat berkelahi karena netral dipercaya sebagai penengah. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral. Itu adalah pelacur politik. Pol PP harus berani nyabutin itu HRS itu. Pol PP yang ketakutan ngapain? Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga. Front Persaudaraan Islam. FPI lagi. Makanya kita bangga. Begitu terjadi penghinaan terhadap Rasulullah, satu anak muda, saudara. Anak muda. Seorang muslim, dia nggak terima Rasulullah dihina. Apalagi negara mendukung penghinaan tersebut. Apa yang dia lakukan, saudara? Itu dia ambil pedang, dia tebas kepala gurunya, saudara. Silahkan dunia menganggap ini anak radikalis. Kami nggak peduli, saudara. Bagi kami, anak tersebut adalah pahlawan umat Islam, saudara. Negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencapik-capik persatuan dan kesatuan bangsa. Berani, benar, dan berakhir. Mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undang. Dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Depannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana. Kami merasa malu dengan sikap Habib Rizik Syihab pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanas-manasi ucapan kotor hadapan umat. Padahal Nabi Muhammad selalu memberikan teladan. Terpapar ya COVID, kita tunggu. Namun sampai sekarang kita belum mendapatkan surat rekomendasi atau surat penyampaian dari gugus COVID itu sendiri atau mungkin rumah sakit setempat di mana yang bersangkutan diperiksa, kita belum menerimanya. Namun apabila memang tidak datang, ya ini hanya sebatas klarifikasi. Kita bisa menunda klarifikasi tersebut apabila yang bersangkutan sudah sehat. Demikian. Kita kerjasama sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota. Di pihak kepolisian juga membantu kita. Dishub itu ada kalimat
mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan. Ini arahan, karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Gubernur dapat diberhentikan bahwa dengan dipanggilnya Gubernur DKI diperiksa 10 jam bahwa dia akan jadi sebagai tersangka, itu Gubernur bisa diberhentikan. Bahkan Gubernur datang semacam menyambut ya kedatangan di hari pertama Saudara Rizik Syihab datang. Kemudian Gubernur tahu bahwa akan dilanjutkan dengan resepsi atau perkawinan putri dari Saudara Habib Rizik, yang akan dilanjutkan lagi dengan peringatan Maulid Nabi. Tahu bahwa pemerintahan ini tidak terlalu suka dengan Gubernur Anies Baswedan gitu ya. Dan ini agak aneh juga undangan klarifikasi seperti sekarang ini kemudian ada BAP-nya gitu ya. Ini kan mau mempermalukan namanya. Misalnya terkait dengan pilkada di Jawa Tengah, di tempat-tempat lain, dan hanya merupakan satu himbauan. Tetapi kepada Gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Ini adalah sebuah sikap yang diskriminatif menurut saya. Mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan karena ketidaksukaannya kepada yang bersangkutan. Itu menurut saya tidak bagus. Masa ini di luar perkiraan kita gitu. Sebenarnya undangan resmi hanya tidak sampai 30 orang. Kita protokol kesehatan. Kita lakukan uji swab lurah dari Petamburan positif ya atau reaktif, yang sekarang sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini masih PSBB, masih berlangsung, bahkan diperpanjang PSBB masa transisi. Pemprov DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Ada lonte hina Habib. Pelonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya
menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Genruwo, para pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Rizik Genruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan bahwa Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian.
Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Yang tidak bisa hadir, kemudian Ketua RW setempat, dan satu lagi adalah dari pihak penyelenggara FPI. Memang sudah ada penyampaian bahwa yang bersangkutan sakit kena COVID, kemudian ada juga surat sakit juga yang ditujukan kepada kita itu dari Ketua RW setempat. Dan satu lagi dari pihak penyelenggara FPI sampai sekarang belum ada kabarnya. Data yang terakhir yang kami terima tadi malam, untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet, sudah terdapat 50 orang yang positif COVID. Dan kami berharap kerjasama dengan semua komponen masyarakat di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan Jawa Barat, khususnya juga para ketua RT dan RW, untuk menyampaikan pesan kepada keluarga-keluarga bagi masyarakat yang kemarin ikut beraktivitas, baik mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Megamendung, serta acara terakhir di Petamburan. Mohon dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada Ketua RT dan RW, lantas kalau bisa dengan kesadaran dan keikhlasan, itu memeriksakan diri ke puskesmas. OPP, siap. Siap. Ya. Harus siap ya. Siap. Kabupaten Bekasi siap. Kabupaten Bekasi ya. Siap. Ini semua Kabupaten Bekasi. Ada kota juga, gabungan ya. Gabungan. Ya. OPP harus berani nyabutin itu HRS itu, poster. Siap. Siap. Harusnya Pol PP duluan, siap, baru TNI, siap, baru polisi, baru TNI. Siap, benar. Pol PP-nya ketakutan ngapain? Ya, siap. Baru nanti kita bergerak. Siap, benar. Setelah ini kita cabutin tuh. Siap. Ya. Kabupaten Tangerang siap. Kabupaten Tangerang ya. Di mana itu banjir? Di daerah Lekop ya. Ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini. Pak, saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak mentah perintah atau putusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Ini kami mengingatkan acara pernikahan itu maksimal 30 orang. Itu yang paling penting, itu yang dilanggar. Kemudian yang kedua, diantaranya yang surat kepada panitia Maulid Nabi itu, apa yang dilanggar, di sini kan membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50%. Tapi kami berterima kasih dari pihak panitia sudah menerima kekurangan dan kesalahan dan menerima sanksi yang kami berikan 50 juta dibayar. Ini nilai yang tertinggi. Jadi undangan situ saya terima undangan Maulid dan pernikahan. Saya datang di situ dengan pemikiran saya ketika itu seperti yang biasa saya datangin. Dan saya tidak tahu di situ ada Habib Rizik. Karena yang ngundang bukan Habib Rizik. Ini bukan yang tanggal 14. Ini yang ngundang Habib Ali Abdurrahman Assegaf, kalau tidak salah begitu. Saya datang seperti biasa. Begitu saya tiba di situ, saya memang agak kaget. Jumlahnya luar biasa. Justru pada kesempatan itu saya manfaatkan untuk menyampaikan bahwa harus menggunakan protokol COVID dan sebagainya. Saya sampaikan juga pada panitia agar menjaga jarak. Publik punya persepsi yang lain, itu hak dari publik. Yang penting bagi kami sudah menyampaikan dan kami memang biasa diundang. Dan pada hari itu saya tiba di situ, dalam suasana seperti itu kami sudah sampaikan, momentum itu kami manfaatkan untuk menyampaikan protokol COVID dan sebagainya. Ada beberapa ketentuan ya, jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak ada kewenangan bagi kami untuk membubarkan satu acara. Ya. Jadi memang tidak ada di dalam pergub yang mengatur bahwa kami bisa membubarkan. Yang kami lakukan adalah memberikan himbauan seperti surat yang sudah kami sampaikan, kemudian menutup, menyegel, namanya restoran,
Ini kan orangnya yang banyak, bukan hotel, bukan restoran, bukan kafe dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jumlahnya ribuan, mungkin puluhan ribu, dan pada saat itu Satpol PP juga berkoordinasi dengan aparat keamanan di situ untuk mengambil langkah-langkah. Apa yang dilakukan tidak mungkin dibubarkan. Kalau dibubarkan ada dua potensi negatif. Negatif yang pertama, terjadi kontak fisik, maka terjadi penyebaran virus corona yang dimungkinkan. Yang kedua, bisa jadi terjadi konflik, malah terjadi chaos, itu juga tidak baik. Maka dalam situasi seperti itu, apa yang dilakukan? Dilakukan adalah melakukan mitigasi, kemudian pencegahan. Jadi selalu dihimbau untuk jaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga dari BPBD pusat juga alhamdulillah memberikan masker, itu dibagikan dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan pada saat itu tidak lain adalah melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi penyebaran. Sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab oleh Pemprov DKI Jakarta bukan dimaksudkan sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan sebagai denda administratif yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, memperjelas tidak adanya perbuatan pidana terhadap Gubernur DKI Jakarta, Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan pihak-pihak lainnya tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana. Pertama, apa yang terjadi memang kita tidak pernah menduga sama sekali, termasuk jumlah massa ketika penjemputan Imam Besar. Kita tidak pernah menduga sebegitu luar biasanya antusias umat ingin melepaskan kerinduannya, kangennya dengan ulamanya, dengan habibnya, dengan imamnya, sehingga tanpa undangan dari kami, Gerakan Hati, mereka spontan berbondong-bondong ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput Imam Besar. Nah, ditambah pula Pak Menko Polhukam mengizinkan, silakan jemput Habib Rizik, yang penting aman, tertib. Ini yang menambah juga kan begitu. Nah, sehingga ketika hari H-nya kita melihat luar biasa, umat berkumpul penuh sukacita, penuh histeris, penuh kesedihan juga melepas itu menjemput beliau. Ini di luar dugaan kita semua. Iya, kita dari pusat nggak pernah menduga sebesar itu. Nggak ada ajakan. Beliau menyampaikan beliau akan pulang dengan pesawat Saudi jam 9 sampai ke bandara jam 10. Mana ajakannya? Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah yang mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Sebelum pelaksanaan, panitia pelaksana menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan protokol COVID, sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota, ya, kemudian mendapat surat balasan, dan kita kerjasama. Bukti di lapangannya, melaksanakan kewajiban Pemprov DKI untuk menerapkan protokol COVID. Karena dia punya kewajiban. Karena kan kita menutup jalan. Kalau menutup jalan itu, pasti kita minta izin terhadap Departemen Dishub. Itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan dari wali kota, ya, bisa diperlihatkan. Yang isi suratnya itu memang memberikan arahan kepada kita untuk menjaga protokol COVID-19, ya, protokol kesehatan. Itu arahan dari wali kota kepada panitia. Nah, atas dasar arahan itu makanya sebelum hari H-nya kita mempersiapkan segalanya. Termasuk kita membagi-bagikan masker, kemudian menyiapkan cuci tangan, kemudian menyemprotkan disinfektan di berbagai tempat. Ini arahan. Karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan arahan kepada panitia. Nah, atas arahan ini makanya panitia menyiapkan segalanya. Dari pihak kepolisian juga membantu kita membagi-bagikan masker juga. Kemudian dari relawan-relawan juga. Terbukti dari puluhan ribu yang hadir, kan yang tertangkap cuma 30 orang. Artinya panitia sudah kerja maksimal. Tinggal satu memang, jaga jarak. Itu memang kita akui, kita tidak bisa melaksanakan itu karena membludaknya umat yang di luar dugaan kami. Ketika
kita dianggap melakukan sebuah kesalahan, kemudian Satpol PP DKI Jakarta memberikan denda, memang faktanya memang kita ketika itu di luar kemampuan kami tidak bisa jaga jarak, sehingga kami mengakui taat hukum, ya kami bayar denda itu. Saya ingin sampaikan bahwa TNI adalah bentengnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dengan profesionalisme kalian, maka kalian harus siap untuk diterjunkan dalam rangka melawan musuh yang mencabik-cabik benteng persatuan dan kesatuan bangsa. Mari jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci, masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis.
Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video.